sore Mbak Aulia Hani. Sore Mbak Noni. Selamat sore Mas Selamat Wawan. sore, Noni. Ketemu lagi kita ya Mbak. Alhamdulillah sehat Mbak Gimana? ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wawan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih. Sore ini Noni ketemu Mbak Aulia lagi. Dan sekarang kita sore ini ditemani juga sama Mas Wawan. Insyaallah. Jadi Mas Wawan ini sendiri sebagai fashion designer Fashion ya designer, di betul, di Tuban ya Tuban. Mas ya. Boleh Ketua cerita TFC juga. Ketua TFC juga. Jadi Ketua TFC juga. TFC itu adalah komunitas binaan dari Dinas PAR yang berkecimpung di fashion sama di karnival. Kita ada dua sub, bidang fashion sama karnival seperti itu. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Terus untuk kegiatan selama di Tuban nih Mas, untuk TFC-nya sendiri ya? Iya. Untuk TFC-nya sendiri nih sudah berlangsung berapa lama sih Mas? Kalau untuk TFC itu berjalan 3 tahun yang ini. Jadi kebetulan ini barusan selesai acara yang Tuban Fashion Street itu kan juga teman-teman TFC juga bantu di eventnya itu. Jadi kita mau memeriahkan dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Tuban dengan teman-teman TFC dan umum. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, untuk fashion designer-nya sendiri ini lebih fokus di apa nih Mas? Kalau untuk fashion designer di Tuban itu emang kita mengkhususkan di batik Tuban. Jadi bisa di batik, bisa juga di tenunnya. Gitu. Jadi memang khusus untuk batik ya? Batik tulis, bukan batik cap. Karena di Tuban kan ada batik cap, ada batik tulis, ada yang gedok, tenun gitu. Jadi Ini saya boleh ya? boleh aman banget Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya dari batik ini mungkin nggak banyak teman-teman tahu ya, Mas Wawan, antara batik tulis dan batik cap. Mungkin kalau apalagi kayak generasi muda sekarang nih, pokoknya batik gitu kan. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih bedanya antara beda antara batik tulis kemudian batik capnya sendiri nih Mas? kalau paling mudah secara kasat mata itu kalau batik cap dia pasti akan simetris. Gitu. Jadi kalau batik tulis itu dia tidak akan sama. Jadi antara lekukan satu sama lekukan lain dia pasti nggak akan sama. Baik. Jadi kalau cap itu sudah pasti simetris ya. Jadi kalau misalnya udah dicap begini dia pasti sama, rata ya. Terus dia motifnya juga sama semua. Kalau batik tulis dia nggak akan bisa. Baik. Terus ada juga yang ini. Sekarang ada dikombinasi jadi batik cap campur sama batik tulis. Oh iya. Iya. Baru tahu juga baru tahu. Jadi sistem motifnya untuk yang list yang luar itu dia pakai cap, untuk yang isen-isennya itu dia pakai tulis. Gitu. Jadi dia mix di combine. Paham. Iya. Nah, jadi dia itu yang agak susah. Jadi itu yang benar-benar agak susah. Jadi bedakan ini batik cap apa batik tulis. Ada aja ya. Iya. Itu yang. Kalau selain itunya Mas, katanya ya dulu, maksudnya saya informasi kayak dari ibu saya itu. Kadang kita balik ya. Dibalik. Kalau cap sama tulis itu kan tembus. Ya. Itu benar nggak sih Mas? Kalau itu ya ada yang benar ada yang enggak Mbak. Cuman kalau yang bagus itu batiknya, kalau batik tulis itu dia bolak-balik dicanting 2 kali depan belakang. Jadi itu yang lebih mahal. Itu yang mahal, terus itu yang kesannya lebih bagus. Jadi kita nggak bisa membedakan mana depan sama belakang karena dua-duanya dicanting dan diwarna atas bawah. Luar biasa sih ya. Dan prosesnya agak lebih lama. Ya pasti. Iya. Pasti. Nah, kalau misal ini kita ngobrolin untuk prosesnya sendiri ya Mas ya. Kalau untuk batik tulis sendiri paling cepat untuk pengerjaannya itu berapa lama sih Mas? Kalau untuk proses pembuatan awal, kalau untuk yang sketnya itu 1 minggu udah jadi. Kalau untuk yang pewarna yang lama itu kan ada pewarnaan, terus kalau untuk yang kayak di proses lorotnya itu kan agak susah. Karena apalagi kalau batik pewarnaan batik yang warna alam itu kan nggak bisa 1-2 kali celup, jadi bisa sampai 5, 6, 7 kali. Sama tergantung penuhnya juga ya. Penuhan motif itu juga bisa. Semakin rapat dia semakin lama untuk proses. Dan seperti kita tahu juga ya Mas Wawan dan Mbak Aulia, batik itu kan macam-macam. Yang sekarang lagi ngetren juga itu kan eco print bukan? Eco print. Iya. Jadi batik yang dibuat dari daun-daun itu loh Mbak, yang ditempel. Tapi itu bisa dikatakan gitu. Batik nggak ya Mas? Iya. Kalau dari kacamata desainer itu eco print itu bukan batik. Iya, itu bukan batik. Itu adalah salah satu kayak seni menempel atau bukan. Kalau istilahnya di fashion itu adalah manipulasi fabric. Gitu. Jadi manipulasi. Jadi itu kan kalau fabric kan cuma dia polos, kita kasih motif.
Ya itu bukan termasuk batik. Kalau batik itu artinya bagian yang kita titik-titiknya seperti itu. Jadi kita tulis itu yang batik. Nah ini nih, ini seperti vest yang dipakai sama Mbak Aulia sekarang nih. Ini ekoprint juga ya? Ekoprint, ini ekoprint, terus ini salah satu motif tuban gitu. Tapi maaf, memang ini adalah cap nggih Mbak, karena pada saat itu untuk prosesnya kita agak cepat, agak susu-susu, dan posisinya mungkin ada pengaruh dengan biaya gitu. Kan pasti cap lebih murah ya Mas? Lebih murah. Nah, kalau dari Mas Wawan sendiri juga mengerjakan ekoprint juga nggak sih Mas? Kalau saya nggak mengerjakan. Enggak ya? Enggak. Cuman kalau seandainya ada yang butuh customize, seperti saya pengen ekoprint motif seperti ini, saya lempar ke teman. Karena teman kan juga ada yang pengrajin batik. Ada juga pengrajin ekoprint juga. Gitu. Oh, maksudnya untuk pengadaan bahan seperti itu. Berarti tapi bagus banget loh bisa dikolaborasiin seperti ini ya Mbak. Ya mungkin gini sih Mbak, kenapa salah satunya saya melakukan hal ini karena ekoprint itu kan rata-rata sudah pernah dilakukan dan mungkin banyak kabupaten kota yang melakukan. Biar ada bedanya kalau ini adalah ekoprint dari Tuban gitu, kita so ide aja. Iya. Tambah jadi kolaborasi antara ekoprint sama batik. Ternyata hasilnya juga lumayan bagus gitu. Kayaknya bisa di-combine ya, bisa jadi berkelanjutan ini nanti ya. Tapi kalau tapi seperti yang kita tahu nih ya Mas ya, kalau untuk ekoprint sendiri ini kan rata-rata tadi seperti yang kita tahu semua kabupaten ini hampir mengerjakan untuk ekoprint sendiri nih. Keren banget ya Mas. Betul. Tahun kemarin ya. Kalau ekoprint itu sebenarnya trennya sudah 2 tahun lalu, cuman boomnya itu 1 tahun ini. Betul. Nah itu bisa ini nggak sih dibedain nggak mana yang ekoprint yang khas dari Tuban sendiri atau mungkin dari daerah-daerah lain seperti itu nih Mas? Kalau ekoprint secara umum sih hampir sama aja sih, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi karena kan cuman kita kan pakai daun di sekitar atau bunga di sekitar itu aja sih, nggak ada pembedaan. Oh ini khasnya ini nggak ada beda. Karena kan dari alam. Basicnya betul. Mungkin karena ini mungkin yang membedakan peletakannya. Jadi setiap pembatik atau pembuat itu kan dia punya stylenya masing-masing. Punya idealisnya masing-masing. Karakternya masing-masing. Jadi untuk pembedanya ya memang dari pengrajinnya sendiri. Sama ini warna. Warna. Jadi antara ibaratnya gini, kalau untuk yang di Surabaya itu dia punya warna. Oh saya rata-rata warga Surabaya itu sukanya warna ini, gitu. Oh yang di Tuban sukanya warnanya seperti ini, di kota lain sukanya warna seperti ini, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa menjadi pembeda mungkin. Baru nggak malahan. Iya. Baru saya pikir ekoprint ya sudah daun, bunga sesuatu yang ini gitu. Ditata itu. Nggak kalau memang sampai ada pewarnaannya juga seperti itu. Luar biasa. Saya coba ke Mbak Aulia dulu nih. Seperti yang kita tahu ya Mbak, batik gedok ini kan jadi ciri khas Tuban juga ya Mbak. Nah, kalau sekarang ini nih, anak muda itu kan juga bicara soal gaya hidup dan juga identitas nih Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Aulia sendiri nih, posisi batik gedok sekarang di mata generasi muda Jawa Timur itu seperti apa sih Mbak? Nah, kalau Mbak tanyanya sama saya, walaupun mungkin saya juga tidak muda-muda banget. Kita sih Mbak. Tapi kembali lagi Mbak, kalau kita berbicara tentang batik tulis tenun gedok Tuban, itu pasti itu adalah identitasnya Kabupaten Tuban. Kalau saya dengan bangga, apalagi kami sudah dikuatkan dengan sudah alhamdulillah diterima IG untuk batik tulis tenun gedok itu semakin memperkuat posisi identitas bahwa memang batik tulis tenun gedok ini adalah miliknya Tuban. Ngoten. Bahasa sudah diakui lah dari sisi hukumnya bahwa itu memang itu pasti itu identitas. Tapi kalau Mbak ngendikan apakah ini juga bagian dari fashion, wah sekarang sudah banyak banget ya Mas teman-teman, apalagi kalau kayak saya gitu di DPRD provinsi di hari-hari tertentu itu kan juga ada penggunaan batik gitu. Dan saya mencoba untuk menggunakannya ya contoh seperti yang digunakan Mas Wawan dan seperti yang kami gunakan ini biar kita juga tidak terlihat semakin tambah tua gitu. Jadi kita memadupadankannya gitu.
Jadi bisa dibikin lebih fashionable seperti itu iya, ya, Mbak, ya? disesuaikan sama usia juga. Oke, berarti memang generasi muda sekarang lebih bisa menerima dengan batik-batik yang sekarang ini ya, dibikin Banyak lebih kok, Mbak. modern. Banyak yang tertarik dan pemilihan motif juga itu menentukan gitu. Oke. Mungkin dengan pemilihan batik seperti motif yang seperti dikenakan Mas Wawan ini tidak terlalu padat, kan jadi nggak berat. Iya. Terus ditata Luar biasa. sedemikian rupa ini Di-mix dengan kain ya. yang ini Denim. batik, bukan yang ini dia kain katun. Katun biasa, ini saya mix sama brokat. Wow. Nah, Luar jadi kan biasa. kayak gitu Iya. bisa dipakai acara resmi Gemes juga. bisa, casual bisa. Casual dibikin jadi kayak jaket, dalamnya Iya. dikasih kaos. Nah, Iya, gitu. tadi saya sempet ini sih ke distract, lucu banget sih ini, kok jadi resleting Iya, gitu. jaket. Apakah ini bisa dipakai sebagai outer juga, Nah, seperti itu kan, itu? Mbak, gitu. Iya, iya. Jadi apa ya, kita sih berusaha kalau untuk anak-anak Gen Z yang sekarang, anak remaja, itu kita nggak mau yang benar-benar harus seperti ini, seperti ini, enggak. Jadi kita mencoba untuk, karena anak-anak remaja sekarang kan sudah mulai terbuka, sudah mau Betul. menerima. Iya. Batik seperti ini ya. Saya sebagai desainer ya, itu ibaratnya kayak punya beban moral gitu. Gimana caranya anak-anak remaja atau anak-anak yang Gen Z ini mau memakai, nah dengan cara kita create. Jadi nggak kita bikin yang full batik, ya kita beberapa batik kita olah, kita gabungin jadi satu, kita tambah material lain, jadi kesannya juga beda. Luar Lebih- biasa. lebih- Batik itu iya. nggak cuma dipakai di kondangan Di ya, kondangan, Mbak. jadi nggak formal banget. Iya, Iya, karena kan kan kesannya tua. Betul, karena kan kita taunya kalau ke kondangan pakai batik, Pakai batik. kondangan pakai batik, ya. Iya, Jadi akhirnya gitu. kalau kondangan kesannya ya udah pakai batik Iya. aja. Nah, kita mungkin sekarang dengan pakai kayak gini terus ditambah kaos seperti yang saya lakukan ke mall Bisa. kan nggak Cakep malu-maluin ya. juga Iya. gitu kita Jadi cakep. menggunakan Ya, batik gitu. ternyata bisa dibikin Bisa. buat jalan ke mall nih, gitu kan ya, Mbak ya. Betul. Luar biasa. Coba ini sekarang Noni mau ke Mas Wawan dulu nih. Boleh. Sebagai desainer nih Mas ya, Iya. yang bersentuhan langsung nih dengan anak muda. Apakah benar sih batik ini, khususnya batik gedok ya, ini nih masih dianggap kuno? Atau justru masalahnya ada pada desain dan juga cara penyajiannya nih Mas? Kalau saya sebagai desainer ya, kalau untuk batik gedok itu sebenarnya bukannya kuno, Oke. tetapi dia adalah suatu hal yang klasik sebenarnya, klasik tapi dia berkarakter Oh. gitu. Jadi bukan dari segi kunonya, cuman dia punya karakter tersendiri. Apalagi kalau setelah kita olah, itu pasti akan menimbulkan aura karisma sendiri, pasti beda gitu sama batik-batik yang batik sama batik gedok itu pasti beda. Itu terus kalau untuk anak-anak ini sih biasanya kita coba bantu untuk create, jadi biar bisa dipakai kesannya juga lebih santai, bisa dipakai beberapa situasi, mau formal bisa, mau casual bisa, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Di luar dari anak-anak yang mungkin sudah bisa menerima batik ini sebagai fashion yang modern ya, Mas Wawan ya. Apakah di sisi lain ada upaya-upaya dari teman-teman desainer nih untuk mengenalkan bahwa ini loh batik tuh nggak kuno, kayak gitu? Ada nggak sih cara-cara Mas Wawan dan juga teman-teman sebagai seorang fashion designer nih? Rata-rata temen yang satu komunitas itu kita sudah berusaha untuk mengenalkan batik gitu dengan cara yang berbeda. Setiap orang kan punya style masing-masing gitu. Jadi yang satu style, pengennya saya bikin, coba kita create dari batik ini, kita bikin kayak ready to wear gitu, atau mungkin kayak bikin vest, atau bikin kayak dress simple gitu juga bisa gitu. Jadi batik itu nggak harus kesannya harus seperti ini, pakem itu enggak gitu. Cuman tetap kita tetap mengikuti, batiknya ini pakemnya seperti ini, kita nggak boleh itu sih, ibaratnya kayak kayak gimana gitu ya. Sebagai contoh ini yang kayak kicing miring itu ya, gedok kicing miring itu kan juga kita nggak boleh asal kita bikin baju gitu. Benar. Jadi ada beberapa yang Karena ada maknanya ya. ada maknanya tersendiri gitu. Coba nanti Noni bakal nanya nih Iya. ya, ini Motif kayaknya ini banyak motifnya beda-beda. motifnya. Iya. Oke, baik, kita sudah sedikit mengenal batik nih ya. Sekarang ke Mbak Aulia nih, Noni pengen nanya. Kita ngomongin dari segi UMKM nih ya Mbak sekarang nih. Nah, batik Tuban ini nih dan juga Jawa Timur ya Mbak, secara umum
untuk tantangan terbesarnya sendiri di 2025 itu apa sih untuk dari regenerasi perajin, modal atau mungkin dari akses pasar seperti itu? Kalau semisal ketika kayak Mbak Noni ngendikan 3 hal tadi yang barusan Mbak bilang ya, menurut saya semua pasti ada kendalanya masing-masing. Contoh, semisal kayak akses pasar. Mungkin belum semua teman-teman, ya alhamdulillahnya Mas Wawan bisa mendapatkan kesempatan di beberapa, karena kenal nggih, dan Mas Wawan juga mau membuka diri dengan kolaborasi. Jadi akses pasar dirasakan Mas Wawan sedikit lebih mudah. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman juga ada kendala terkait itu. Terus tadi Mbak Noni ngendikan masalah modal. Pasti namanya orang berusaha tidak semua itu kan tersedia uangnya. Tapi beberapa program dari pemerintah provinsi juga melalui kayak Dagulir, melalui beberapa program-program yang bisa diakses sama teman-teman pelaku UMKM di perbankan, itu juga ada kok Mbak dengan suku bunga yang memang tidak terlalu tinggi muatan. Jadi kalau saya nggak salah ada Dagulir, ada Prokesra yang itu bisa diakses di beberapa perbankan terutama di Jawa Timur. Nah kalau saya justru sekarang memang saya tertarik dengan regenerasi Mbak. Karena kalau berbicara regenerasi ini tidak hanya memunculkan kita mau menggunakan ini mulai dari usia muda. Betul. Apalagi kalau sudah berbicara pelaku. Nah, tenun gedok sendiri atau batik tulis tenun gedok Tuban ini itu kan kita jangan fokus sama batiknya dulu, Mbak. Bahannya. Itu kan tenunnya ini belum jadi tenun penenunannya, Mbak. Ada pemintalnya. Jadi satu kain sampai jadi batik itu ada pemintalnya, ada penenunnya. Orangnya beda-beda ya, Mas ya. Ada pembatiknya. Betul. Dan bahan bakunya sendiri kan juga beda. Iya. Jadi pemilihan bahan bakunya sendiri berpengaruh juga ya Mas ya? Terhadap hasil kan Mas terus ya? Hasil. Warnanya juga beda. kawan-kawan dan sebagainya. Jadi antara penenun satu sama penenun lain pasti hasilnya juga beda. Wow. Jadi nggak bisa kita seragamkan, itu kita nggak bisa. Itulah keunikan gedok Tuban ya di situ. Iya. Dan itu yang masih menjadi beberapa kendala karena memang kecenderungan pemintal dan penenun kita memang sudah sepuh-sepuh ya, Mas. Belum ada regenerasi ke yang muda. Gitu. Saya secara pribadi juga belum bertemu. Kalau mungkin memang pembatik sudah beberapa ada yang teman-teman muda ya. Tapi kalau pemintal dan penenunnya, Mbak, memang kami belum menemukan. Usia lanjut sih rata-rata udah di atas 70, 80 gitu. Betul, Mbak. Betul. Kendalanya adalah di situ ya, sebagai pengganti nanti kalau bukan pengganti, regenerasi. Betul. Jadi siapa nih nanti kira-kira yang akan melanjutkan? Betul. Lah, tapi Mbak, pemerintah yang saya tahu karena kebetulan saya juga ketua Dekranasda di Kabupaten Tuban, teman-teman dari Nakerin itu sudah memulai untuk membuat program regenerasi itu dengan pelatihan dan pemberian stimulus alat di teman-teman terutama yang perempuan muda di bawah 30 tahun untuk dikenalkan nih Mbak, untuk disosialisasikan dan diberi pelatihan penenunan itu, tenun itu juga diberi stimulus alat agar mereka diharapkan bisa berkesinambungan kan melakukan itu. Jadi selesai pelatihan tidak berhenti di situ saja, tapi mereka bisa mengkreasikan gitu. Dan ini yang menjadi PR saya, mungkin nanti saya juga akan berdiskusi dengan Mas Wawan, bagaimana kita juga mulai memunculkan potensi tenun gedok ini sendiri, Mbak, gitu. Jadi kan sebenarnya tenun gedok ini tuh kain, batik ini kan metodenya ya. Akhirnya menjadilah tenun batik tulis tenun gedok gitu. Jadi batik gedok sama batik tenun tulis gedok itu beda. Betul. Oh beda. Beda. Kalau batik tulis itu yang ini, yang dipakai saya pakai ini batik tulis. Jadi biasanya katun Pringsima biasanya pakainya itu. Kemudian terus kita tulis, kita canting, terus kita warna. Kalau batik tulis gedok itu beda lagi. Jadi dia benar-benar kita tenun dulu, kita olah, baru kita tulis, kita batik, kita warna, baru jadi. Jadi prosesnya lebih panjang yang di tenun gedoknya. Kalau untuk tenunnya sendiri nih Mas, membutuhkan berapa lama sih? Itu yang rata-rata kan yang pengerjakan kan sepuh. Jadi ya sekuatnya sih, kalau misalnya bisa cuman 20 cm ya 20 cm selesai. Gitu. Jadi belum lagi motif yang keluar motif ya. Jadi semakin rumit motif juga semakin lama prosesnya. Dari pewarnaan, pencantingan itu kan juga berpengaruh di prosesnya.
Berarti kalau untuk dari segi harga sendiri juga pasti lebih mahal yang mahal. tenun ya? Iya. Iya, Tenun itu pun namanya juga dipilah-pilah. Ada yang tergantung tingkat kerapatan. Ah, kerapatan apa nih Mas? Kerapatan benang. Jadi setiap benang yang disusun itu kan semakin rapat dia semakin mahal. Semakin renggang dia semakin murah. Gitu. Oh gitu. Berarti memang ada kualitas ininya ya Mas. Apa nih? Kualitas atau memang sengaja dibikin nih Mas? Kalau misalnya dari pengrajinnya mau dibikin renggang nih kayak gitu atau dibikin rapat, apakah seperti itu Mas? Enggak juga. Jadi gimana? Sebenarnya juga kadang itu Tergantung dari permintaan gitu. Jadi yang ini cuma buat untuk souvenir gitu kan, nggak terlalu yang benar-benar rapat gitu. Yang untuk yang khusus untuk kolektor atau untuk yang itu pasti akan lebih dibikin yang milih lebih itu, betul. kerapatan, terus iya. detailnya itu lebih hidup atau seperti apa, itu juga pasti membedakan. Oke, benar. baik. Nah, dari tingkat kerapatan itu sendiri ya Mas ya. Kalau misalnya dijadikan sebagai pakaian nih, katakanlah, berpengaruh juga nggak sih Mas dari untuk masa awetnya seperti itu? Kalau dari sisi desainer, kalau semakin rapat itu tidak akan pernah dijadikan baju. Oh gitu? Iya. Jadikan apa dong Mas? Eman-eman soalnya. Sayang banget. Iya kan? Karena sayang. Bener kan Mbak? Karena ibaratnya gini, satu lembar kain ibaratnya kalau yang benar-benar yang kualitas bagus ya, itu sekitar 3 jutaan. Sayang dipakai. Karena di situ ada nilai historikal. Betul. Filosofinya ada. Betul. Gitu. Jadi ada kayak storytellingnya juga ada di situ. Jadi kita ibaratnya menghargai gitu. Aduh, sayang banget dipotong, sayang untuk diolah. Jadi andai kata pun mau dipakai, paling kita pakai sistem kayak draping kayak gitu. Jadi kayak lembaran kita olah, nanti selesai ya kita cabut, kita bongkar lagi, masih berupa lembaran lagi kayak gitu. Oke, berarti memang ini ya untuk dikoleksi memang ya Mbak ya? Rata-rata gitu Rata-rata untuk dikoleksi. Rata-rata gitu. Kalau untuk yang dipotong itu biasanya bukan yang batik gedok asli, kita bilangnya kalau di Tuban itu ada ATBM sama batik gedok. Yang ATBM ini biasanya kita potong, kita olah. Seperti itu. Jadi untuk pakaian itu pakai ATBM. Tergantung Mbak Emma. Iya. Tergantung. Jadi Karena tergantung. memang desainer juga punya pilihan. Karena kan mungkin melihat juga dari keinginan pasar atau memang bayarnya ini, namanya kita bisnis itu kan pasti melihat kemampuannya gitu. Oke, baik. Teman-teman ini mau nembak di mana nih gitu. Luar biasa. Kalau ada yang benar-benar pengen, saya pengen yang benar-benar asli, otentik, ya kita carikan ya itu, ya mau nggak mau ya tetap kita potong gitu. Tapi sayang itu tadi ya benar. Oke, jadi kendalanya itu ya Mbak ya untuk dari regenerasi ya. Kalau saya gitu. Kebanyakan sudah memang yang sepuh-sepuh yang mengerjakan. Iya, karena mungkin lama, terus kita mungkin anak-anak muda ini belum cukup sabar untuk melakukan proses itu, dan mungkin ada pengaruh sama, mohon maaf, pendapatannya juga sih Mbak, karena kan yang saya tahu dan ini juga menjadi pemikiran saya, bagaimana pendapatan untuk teman-teman pemintal maupun penenunnya ini juga mulai kita perhatikan gitu. Gitu. Jadi berpengaruh juga dari segi pendapatan juga ya Mbak? Ya, sekarang itu ya kalau saya aja juga lah Mbak, maksudnya kita ini bekerja dapat banyak duit itu kan lebih seneng kadang. Nah itu gitu kan, dengan situasi dan kondisi memang yang harus kita pertimbangkan gitu. Itu sih, itu kan jadi kayak satu dari sekian problematik. Iya, gitu Mbak. Iya sih, iya ya, kalau misalnya kita jadi anak muda juga, ya daripada gaji segitu kan mending kita cari pekerjaan yang lain. Jadi cari yang cepat dapat duitnya. Iya benar. Iya, apalagi Gen Z sekarang nih ya. Enggak gitu sih, enggak gitu juga. Banyak kok teman-teman muda kita yang memang mulai budayanya jalan banget. Gitu, jadi mulai belajar. Luar biasa. Kayak yang dulu itu yang pembatik itu kan rata-rata udah sepuh. Sekarang anaknya itu sudah mulai mau, mulai sedikit-sedikit udah mulai. Jadi melihat potensi, mulai menggugah ini ya. Luar biasa. Coba sekarang saya mau tanya Mas Wawan juga nih. Nah, kita balik ke EcoPrint lagi nih ya Mas ya. Ini kan EcoPrint ini sendiri kan dikenal dengan yang namanya ramah lingkungan, kemudian sejalan dengan tren juga sustainable nih, fashion global banget gitu lah Mas ya. Dan dari kacamata dari kacamata desainer sendiri nih Mas, seberapa besar sih potensi EcoPrint batik gedok ini masuk ke fashion modern? Bahkan
bisa jadi streetwear untuk anak-anak muda nih? Kalau saya sebagai desainer ya, itu adalah suatu peluang paling besar untuk anak muda karena kesan klasiknya itu kan ibaratnya kayak 50-50. Jadi kesan stylishnya dapat, klasiknya juga dapat. Apalagi kita combine dengan streetwear. Jadi streetwear kan lebih friendly, lebih terbuka untuk anak-anak remaja, Gen Z gitu. Apalagi kita mau meng-create ibaratnya kayak gini. Dari eco print kita menuju dengan batik, kita jadikan kayak blazer. Atau kita jadikan kayak crop top. Itu kan juga bisa dipakai untuk Gen Z gitu. Jadi lebih enak penggunaannya, jadi nggak terlalu pakem gitu. Terus kalau dari sisi eco printnya sendiri, tadi mbaknya kan juga bilang friendly ya sama alam. Nah itu karena menggunakan semuanya 100% bahan alam, zero waste atau apa ya, ibaratnya setengah yang terbuang gitu. Jadi kita pakai daun, kita pakai bunga, terus kita pakai sistemnya kan banyak rebonding atau apa itu kan bisa diolah lagi gitu. Mungkin menambahkan sih Mbak Noni, karena sekarang itu mungkin Mbak Noni juga melihat apalagi di daerah-daerah Jakarta atau seperti apa, mereka itu juga concern loh sama cerita di baliknya atau pesan yang ingin disampaikan dari eco print atau dari sesuatu yang ramah lingkungan, sustainable fashion dan kawan-kawan dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali, terutama teman-teman yang di kota maju, kota-kota yang sudah besar, kota-kota berkembang itu tuh ada pasarnya di situ, dan itu nggak sedikit Mbak. Malah kebanyakan yang ini di Jakarta yang lebih banyak eco print. Jadi kalau untuk yang di ibaratnya kayak di Kabupaten Tuban itu masih agak sedikit dipandang sebelah mata kalau untuk eco print, karena ini apa sih, batik bukan? Motifnya ke daun, padahal di situ prosesnya panjang gitu. Nah, saya sempat tahu itu karena saudara juga apa ya, coba pengen bikin eco print gitu. Jadi habis ditata, terus digulung, ditali, terus dikukusnya itu 8 jam, terus nggak bisa langsung dibuka, ditunggu semalam sampai 2 malam, lalu dibuka. Nanti kalau hasilnya nggak bagus juga akhirnya nggak kepakai gitu. Jadi ibaratnya di situ ada kayak tantangan gitu, ada kayak misteri box kita coba, kalau sendiri bagus ya berarti bersyukur, kalau nggak bagus ya udah gitu. Karena eco print itu nggak cuma satu, kita nggak cuma bikin satu, jadi kita bikin bentuk 2 gitu. Jadi 2 kita gulung jadi 1, jadi yang bagus yang mana. Kalau dua-duanya bagus ya alhamdulillah, kalau saya yang dua-duanya fail ya sudah, kita coba bikin lagi dengan proses yang sama lagi. Seperti itu nangis. Nah itu Mbak, itu juga mungkin akhirnya kan ada karena story itu juga itu yang kita jual gitu. Ada kok pasar memang yang tertarik dengan hal itu, dan sekarang tadi kenapa Mbak Noni ngendikannya kok sekarang kayaknya arahnya ke sana ya. Betul. Karena memang teman-teman muda ini menghargai prosesnya, dan saya bersyukur sih Mbak, teman-teman itu melihat ini sebagai sebuah ilmu juga kan di belakangnya. Ilmu baru sih sekarang kalau ini. Jadi ketika bukan mereka hanya tahu kan mereka menghargai. Jadi bukan hanya sekedar fashion aja, ini cuman sekedar pakai, tapi ternyata dia tertarik juga dari prosesnya juga yang tidak cepat melalui proses-proses yang sangat panjang juga. Ngomong-ngomong storytelling nih Mas, ini dibalik kekuatan batik gedok sendiri nih ya, untuk cerita sejarah Tuban sendiri nih, seberapa penting sih peran storytelling ini dalam membangun brand batik daerah agar tidak kalah dengan batik-batik daerah lain juga nih Mas? Kalau dari storytelling sebenarnya itu adalah hal utama, karena batik gedok itu batik tenun satu-satunya yang dia punya tekstur dan tidak dimiliki oleh kota lain. Oke, baik. Istilahnya ciri khas. Ciri khas. Dari ketebalan benangnya itu, jadi antara satu layer sama layer itu pasti ada perbedaan dari ketebalan, terus dari pintalannya itu juga beda karena kan kita manual, jadi ada yang pintalannya besar, ada yang pintalannya kecil. Itu adalah yang menjadi nilai plus atau nilai tambah jadi batik gedoknya itu sendiri. Motifnya juga jadi banyak motif yang
betul. Ya, yang punya filosofi masing-masing gitu. Mulai dari anak-anak sampai dia dewasa, sampai sepuh itu punya motif sendiri-sendiri. Dan ada artinya. Yang tadi Mas, akhirnya tadi kijing miring itu artinya kijing apa, Mas? miring. Iya, sempat bahas tadi ya, kan? kijing miring. Kalau kijing miring setahu saya ya, itu adalah apa ya? Kayak kita itu sudah waktunya memikirkan kehidupan selanjutnya, kayak gitu. Kematian. Itu kematian, gitu. Jadi kita sudah mulai bukannya kita ngalup, kalau bahasa Jawanya bukannya kita ngalup ya. Cuman kita pasti pemberian terakhir pasti akan di kematian seperti itu. Jadi kita diingatkan bahwa kita itu nggak cuman di sini aja, kita harus mulai memikirkan yang di kehidupan selanjutnya. Itu berupa kijing miring itu. Oke, kita sempat mengobrol juga ya Mbak ya untuk dari motif-motif itu sendiri, bahwa ternyata batik itu kalau kita mau menelaah satu persatu ya, tidak boleh sembarang juga ya Mbak untuk dipakai. Karena Tuban itu punya 100 lebih loh Mbak. Oh iya. Punya 100 lebih. Luar biasa. Yang sudah dipatenkan. Cuman yang dikenal hanya beberapa motif saja. Betul. Seperti yang kita tahu, seperti kemarin Noni sempat mengobrol sama Mbak Aulia juga ya. Jadi ternyata bahwa batik itu untuk pria ada sendiri, kemudian untuk sendiri. Perempuan ada sendiri juga, untuk anak tadi juga sempat kita mengobrol juga ya Mas Wawan ya. Nah itu boleh diceritain sedikit nggak sih? Mungkin sebagai masyarakat awam juga ya, bahwa Noni sendiri juga mungkin kan taunya kayak ya udah sih batik aja kan asal pakai gitu, mau ke pernikahan, mau ke kondangan kemanapun, tanpa tahu filosofinya, tanpa tahu historinya seperti itu. Mungkin bisa dikasih spill dikit nih Mbak. Mungkin beberapa motif aja. Iya, betul. Kalau yang motif yang saya tahu itu yang ini kayak kembang waluh. Itu kembang waluh. Ya, itu kayak apa ya? Filosofinya ya kayak kehidupan ya, Pak ya. Kayak kehidupan. Jadi kayak kehidupan. Jadi dia mulai dari itu kan kalau kembang waluh ada kayak sulurnya, ada daun kayak gitu. Dan ada kayak proses kehidupan. Jadi mulai dari ibaratnya dari kayak dia biji, itu kan biasanya untuk yang remaja ke mengarah ke dewasa. Jadi dia dari biji ada daun, akhirnya dia berbuah. Nah, buahnya itu adalah anaknya itu. Jadi kayak suatu kehidupan, siklus kehidupan. Sempat diceritakan juga tadi ya Mas ya, sempat sebelum ini kita sempat ngobrol juga, ternyata untuk dari warnanya sendiri juga mempengaruhi ya Mas ya, dari anak-anak, remaja sampai yang sepuh seperti itu ternyata ada ya untuk warna-warnanya sendiri. Kalau boleh dikasih tahu, kalau yang cocok untuk anak-anak nih warna di mana? Anak muda. Kalau kalau yang klasik itu rata-rata adalah warna sogan, itu semua pasti coklat tanah, itu semua pasti bisa pakai. Iya. Itu kalau untuk yang kalau yang pengennya benar-benar klasik itu biasanya agak yang coklat tua kayak gitu sih. Itu yang umum gitu. Cuma kalau yang pengen buat kayak Gen Z itu saya punya kuning Mas malah. Ada kuning ya. Oh, kemarin kan saya iya. Kalau yang Gen Z katanya carinya warna yang bener-bener jegreng biru, biar kelihatan dari jauh itu Mbak Aulia. Biar ketemu ini ya lagi di Tuban lagi booming warna indigo Vera. Itu lagi booming. Nah itu banyak yang mulai ngelirik warna indigo Vera itu. Jadi birunya kan nggak terlalu biru banget, juga nggak terlalu putih banget, jadi masih tengah-tengah. Jadi mau dipakai apapun masih enak. Masih nyambung ya, dikasih setelan apapun gitu ya Mas ya. Dan storytelling itu punya pasar. Menurut saya gini sih Mbak. Sekali lagi kalau saya orang awam yang melihat ya, storytelling ini ada experience tersendiri gitu. Jadi yang tadi Mbak Noni ngendikan bahwa memang ada beberapa teman-teman itu yang memang suka kan, atau kita tuh ada pasarnya yang memang suka belajar di situ. Dengan storytelling kayak tadi kita tahu bahwa motif ini peruntukannya untuk seperti ini. Jadi kita juga berhati-hati. Dan pernah dengar ini nggak sih Mbak? Kain ini tuh juga ada doa ada doanya, bahasanya kan kayak gitu, karena diharapkan dipakai ini juga bisa memberi kemanfaatan yang baik untuk teman-teman yang menggunakan gitu. Makanya apalagi kalau di Jogja atau Solo di Jawa Tengah itu kan motif apa yang hanya boleh dipakai sama keraton gitu.
Nah, itu kan hati-hati, Jadi ada Mbak. khususan gitu ya. Nah, Kalau itu. di Jogja kalau nggak salah parang rusak itu nggak boleh dipakai. Oh, tidak boleh dipakai. Nah, dengan storytelling itu Storytelling-nya ada itu. experience itu, jadi kita juga pasti lebih hati-hati, kita juga pasti lebih menghargai, bukan hanya sekedar menggunakan karena memang kita cinta terhadap batik, tapi kita juga tahu bagaimana peruntukan-peruntukan atau motif-motif ini tuh doanya untuk yang make itu hal baik lah Iya. gitu. Oke. Karena saya pernah Mbak Noni pakai motif apa sih Mas yang untuk laki-laki parang apa gitu, kok parang panji atau apa Oh, gitu. panji, iya. Itu sebenarnya nggak Itu Hah? terus ada yang loh Mbak kan itu motifnya cowok, nah gitu. Oh, oke. Padahal kalau saya yang penting bagus Yang pakai penting aja. Kan kalau kita Kayak sebagai gitu. orang awam ya Mbak ya, Iya, kan kita nggak tahu. gitu. Jadi kayak misalnya ya udah tadi seperti tadi nih Noni bilang ya udah sih batik aja kan, yang penting rapih kan, Iya, kita ngelihatnya gitu. seperti itu. Heeh. Oke, baik. Kalau Ternyata kalau itu di Jawa sebenarnya Jawa. banyak sih batik-batik yang macam-macam itu banyak sebenarnya. Yang harus nggak boleh ini nggak boleh itu sebenarnya banyak. Kalau yang di batik Tuban saya kurang seberapa paham karena kan saya baru mengenal batik itu sekitar 2 tahun ini. Gitu. Jadi kalau untuk yang batik yang umum itu harusnya kayak yang nggak boleh dipakai itu macam-macam. Ada yang kayak untuk yang motif kepatihan itu nggak boleh dipakai. Iya, Oke. benar. Gitu. Terus untuk ibaratnya untuk selimut orang meninggal itu juga nggak boleh dipakai. Ada motifnya sendiri. Iya Gitu. benar, iya benar. Jadi setahu saya kalau orang yang meninggal itu nggak boleh pakai motif yang ada motif burung. Betul. Itu nggak boleh. Betul, Oh, betul. kenapa, Setahu Mas? saya gitu. Ya, nggak tahu itu ada filosofi sendiri. Oke, Benar. ada Seperti itu. historinya Iya. sendiri. Nah, makanya itu penting Penting. storytelling. Terus ini, Betul, betul. sekarang kan banyak yang nggak tahu. Kalau untuk lamaran itu sebenarnya cowok ada motif sendiri, Benar. cewek ada motif sendiri. Iya benar, aku yang pernah dengar. Itu. Waduh, banyak. Iya banyak. Tapi tenang Mbak, kita itu di Tuban itu ada buku. Ada buku yang kemarin juga sempat Dekranasda Kabupaten Tuban berikan kepada Bu Arumi sebagai Ketua Dekranasda Provinsi juga. Insya Allah kalau saya tidak salah itu bukunya deskripsi indikasi geografis batik tulis tenun gedok Tuban. Yang mana di situ ada kita ceritakan memang ada sekian ratus motif yang sudah paten dengan walaupun mungkin tidak atau belum semuanya kita bisa terangkan di situ, tapi setidaknya kita mulai storytellingnya kita mulai dari buku itu. Dan kami harap ini bisa diakses, dipelajari bersama-sama, mungkin teman-teman fashion designer, teman-teman juga pelaku usaha, atau bahkan kita masyarakat untuk bisa lebih menghargai dan memahami lagi potensi kearifan lokal kita, identitas kita melalui batik Semoga ini. bisa menjadi ilmu untuk teman-teman juga. Gitu. Luar biasa. Coba saya mau ke Mas Wawan deh. Boleh. Mas Wawan lagi ya. Seru kan? Soalnya kalau memang sama pelaku ini karena yang tahu kondisi lapangannya ya Mbak. Betul gitu. sekali. Jadi ini kan banyak banget perajin ya Mas ya. Iya. Banyak banget perajin hebat di produksi ya, di bagian produksi. Tapi lemah di pemasaran dan juga desain. Mungkin karena idealisnya juga itu ya. Dan kalau dari pengalaman Mas Wawan sendiri nih, apa sih yang jarak paling besar antara perajin batik dengan pasar fashion modern sendiri nih Mas? Sebenarnya jarak antara pasar modern sama perajin itu nggak ada. Oh, justru nggak ada Nggak jarak ada, ya? nggak ada jarak. Yang berjarak adalah dari pembatik ke pasar. Karena ibaratnya gini, kalau seandainya yang namanya pengrajin itu kan cuma kita bikin, selesai, sudah. Oke. Nah, dari hasil jadinya itu mau dikemanakan, mau diolah seperti apa, itu adalah yang masih ada berjarak. Gitu. Jadi sebagai saya ambil contoh sih seperti ini, dari kain batik itu satu kain lembar itu mau digimanakan, kalau nggak kita create kayak kita olah, dia kan nggak akan bisa berjalan. Nah itu yang masih ada jarak dari kita create-nya mau kita olah seperti apa, mau baik itu desain, terus dari pemilihan warna atau motifnya itu kan juga berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya dari pengrajin ke pasar modern sebenarnya nggak ada jarak. Yang berjarak adalah di ininya, di proses selanjutnya. Justru di Pemasarannya. Ya itu makanya gitu. pentingnya kolaborasi sih Mbak. Gitu. Pentingnya kolaborasi karena sekali lagi kita tidak pernah tahu produk ini dikenal
melalui ini apa. Makanya kan banyak hal yang mungkin mulai kita lakukan dengan berkolaborasi dengan teman-teman fashion designer, berkolaborasi mungkin dengan tugas desainer. Jadi gimana cara mengolahnya gitu biar mudah diterima. Itu jadi kendala juga nggak sih? Sebenarnya jadi kendala enggak. Sebenarnya nggak ada kendala, cuman Masya Allah. Apa ya, kita coba meraba-raba gimana sih pasarnya ini maunya kebutuhannya seperti apa. Kita yang mengolah, kita yang meng-create. Ibaratnya kayak gini, anak-anak muda sekarang sukanya fast. Ya kita coba fast dengan sentuhan modern seperti apa, dengan dikombinasi dengan bahan-bahan klasik, jadinya tetap ke edgy atau ke formal, itu kan tetap kita perhatikan. Jadi setelah jadi kita olah, kita tambah pernak-pernik apa yang kesannya ini jadi ini ada nilai tambah gitu. Ibaratnya kayak baju biasa kita kasih batik, kita kasih sesiko, itu ada kayak motif kayak justru kayak jujur-jujuran, tapi itu kan suatu kerajinan tangan, itu termasuk kerajinan tangan, itu ada nilai tambah sendiri kayak gitu. Jadi lebih luas sebenarnya. Iya. Gitu. Pentingnya riset pasar sih. Riset dulu jadi. Gitu. Sudah tahu riset pasarnya, kita menentukan mau ke pasar mana. Gitu. Karena kalau kayak ini kan kayak kalau misal kita buta, akhirnya kita jadi nggak tahu kan harus melakukan seperti apa. Produksi itu nggak bisa. Padahal kualitasnya sudah bagus, kuantitasnya juga sudah ada. Tapi karena kita salah positioning pasar aja, itu juga bisa menentukan mandeknya tadi yang Mas Wawan bilang tidak berkelanjutan untuk bahasanya bisa diakses banyak teman-teman buyer. Dan ini memanfaatkan seasonal. Jadi kayak Februari filmnya apa kayak Valentine gitu. Kita coba unsur-unsur yang sedikit romantis kayak gitu. Jadi untuk Natal, teman-teman desainer nih. Jadi kita warna-warnanya apa yang kita keluarkan, entah hijau, merah atau apa kayak gitu. Jadi kita berarti kayak kita udah punya gambaran masing-masing. Kalau lebaran berarti kan kita ambilnya kayak vest atau coat yang agak panjang. Bisa pakai dress basic, polos itu udah bisa dipakai. Jadi kita harus tahu seasonnya. Jadi kita pembagian gitu. Ya berarti memang teman-teman fashion designer ini luar biasa. Iya, makanya kan positioning tadi loh Mbak. Pentingnya positioning, pentingnya tahu biar nggak salah masuk pasar juga. Yang akhirnya menyebabkan bahasa saya itu kayak kuota batu. Nggak kejual, mati gitu. Kan eman-eman padahal sudah mengeluarkan biaya di itu semua dalam meng-create satu karya gitu sih Mbak. Santai dulu. Kalau mau minum diminum nggak apa-apa. Boleh Mbak, bismillah. Makasih ya Mbak. Silakan diminum Mas Wawan. Sambil ini ya, Noni tanya ke Mbak Aulia. Boleh. Tadi kita udah ini ya Mbak ya, ngobrolin gimana cara menggait supaya anak-anak muda generasi sekarang ini lebih tertarik dengan batik ya. Gimana sih Mbak cara konkret untuk ngajak anak-anak muda nih, jadi bukan hanya memakai seperti yang kita tadi bilang ya, tapi juga terlibat sebagai desainer Mas ya, kemudian sebagai konten kreator juga, atau bahkan sebagai seorang entrepreneur batik nih Mbak. Kalau saya tadi Mbak balik lagi, tak kenal maka tak sayang. Kita juga berkolaborasi, dengan ketemu itu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Mungkin yang awalnya saya hanya berpikir dengan ketemu kayak tadi sama Mas Wawan, kita mau bikin apa lagi. Dan sebenarnya teman-teman muda kayak kemarin yang baru event yang dilaksanakan sama pemerintah Kabupaten Tuban yang ada Batik Street itu. Tuban Batik Fashion Street. Batik Tuban Fashion Street Batik itu. Tuban Fashion Street. Dan di situ saya melihat kurang lebih 60% malah anak-anak muda ya Mas, desainernya. Jadi ada satu yang baru kelas 1 SMA. Dia udah bisa bikin baju. Dan kebetulan dia masuk 10 besar. Ya itu kan salah satu potensi. Iya, betul. Dia anak muda gitu. Betul. Dan kalau nggak kenal ya kita nggak pernah ketemu. Dan pemberian ruang ini juga penting, karena kadang orang berpikirnya anak muda bisa apa? Iya. Ya kan. Tapi kalau kalau semua itu kan kalau tidak atau belum mengenal, belum dibuktikan, bagaimana kita bisa menilai ini punya kualitas di sini. Dan sebenarnya juga tidak berhenti di situ toh Mbak. Namanya orang ini kan harus mengupgrade diri ya. Mengupgrade diri untuk namanya menjahit pun yang awalnya mungkin
kurang firm dalam bikin pola atau seperti apa, dengan berlatih dengan pemberdayaan berupa pelatihan sebetulnya kan diharapkannya untuk seperti itu gitu. Jadi kalau Mbak ngendikan kembali lagi apa yang dilakukan, mungkin kalau saya tidak hanya membuat baju tapi kita juga bisa membuat tas atau sepatu seperti yang saya gunakan ini. Sepatu ini juga salah satu dari ini batik Tuban. Luar biasa. Iya Mbak, batik Tuban. Lucu ya. Lucu kan? Gitu. Jadi sisa dari batik, dari baju, kita create, kita jadikan tas, kita jadikan sepatu. Jadi udah nggak ada bahasanya kita tidak menyumbang lagi Ya, limbah zero waste, kain. kasarnya kayak gitu. Jadi memang semua diberdayakan. Harapannya seperti itu, memunculkan kreativitas, apalagi anak-anak muda ini gitu. Jadi kadang itu justru kita keluar dari pemikiran kaku kita sebagai orang yang sudah lebih senior daripada teman-teman itu kan dengan ketemu dengan pemikiran-pemikiran fresh dari teman-teman muda. Mereka cenderung suka banget ngelihat lewat mereka tuh inspirasinya kan jauh-jauh Mbak. Mungkin kalau kita mungkin desainer-desainer lokal, tapi mereka udah mainnya udah desainer-desainer yang mancanegara kayak gitu. Makanya dari desainnya mereka sudah adaptif terhadap pasar-pasar mungkin yang lebih modern, seperti itu sih Mbak. Kita balik ke UMKM lagi. Saya pengen tanya sama Mbak Aulia Hani nih. Kalau dari Mbak Aulia nih, kita bicara pasar internasional ya Mbak. Jadi kita kan tadi sempat teman-teman juga merambah ke pasar mancanegara dan internasional juga ya Mbak ya. Kalau dari UMKM batik nih Mbak, itu kan sering terkendala standar kualitas nih seperti itu. Dan kontinuitas produksi sendiri dan juga pastinya legalitas juga ya Mbak ya. Nah ini kalau di 2025 ini nih Mbak, kira-kira apa sih yang seharusnya diperkuat lebih dulu nih? Oke. Kalau saya 3 hal yang tadi Mbak Noni tanya itu menurut saya memang 3-tiganya harus dipersiapkan. Nggak bisa saya harus memilih legalitasnya dulu. Legalitasnya ada, kuantitasnya nggak ada, sama juga. Kualitas legalitasnya sudah dibentuk, nggak ada barang, sama juga. Jadi saya mengibaratkannya tuh kayak mangkok bubur gitu Mbak. Legalitasnya itu jadi tempat atau wadahnya, produktif kontinuitas itu kan berarti isinya. Betul. Terus habis itu tadi satu tuh kualitas itu adalah tutupnya. Gitu. Jadi kita ini ingin menghantarkan sebuah produk ini dilihat sejauh mana oleh buyer, itu kan 3-tiganya harus diinikan. Contoh tadi misal, kalau legalitasnya tidak dikuatkan, akses pasar terbatas. Ya, bisa jual nggak Mbak? Bisa. Apa sih yang nggak bisa dilakukan di dunia ini sekarang? Tapi memang kan pasti akan ada keterbatasan. Makanya penting kembali lagi sinergi kita mengupgrade untuk apa? Untuk itu tujuannya. Percuma Mbak, menurut saya. Makanya kalau Mbak tanya 3-tiganya itu ya 3-tiganya saling berkesinambungan. Dan sebagai ini kalau mencontohkan sebagai manusia ya, manusia itu kan makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri di dunia ini. Itu kenapa kita butuh partner. Partner itu kan macam-macam, partner kerja, sahabat, pasangan. Untuk apa? Untuk mengisi pasal-pasal kosong kita atau kekurangan-kekurangan kita. Nggak ada Mbak, kita ini ngelihat mungkin enak ya jadi Mbak Hani begini. Ya, yang kita munculkan itu. Tapi apakah saya tidak punya kekurangan? Apakah saya tidak pernah menangis? Ya pasti saya pernah menangis dan saya yakin saya punya banyak kekurangan. Itu kenapa penting bagi saya secara pribadi juga berdiskusi dengan teman-teman, karena saya tahu bahwa saya adalah manusia yang banyak kurangnya. Untuk itu pentingnya ekosistem kolaborasi pertemuan ini tuh untuk itu. Saya belajar dari Mas Wawan, saya belajar dari Mbak Noni, karena saya tahu Mbak Noni dan Mas Wawan itu punya kelebihan-kelebihan yang saya tidak punya. Dan yang penting kan kita tidak ada batasan waktu untuk kita belajar, kan setiap Betul. saat pasti belajar. Selalu ada ilmu-ilmu baru. Betul. Luar biasa. Terakhir nih, Mbak Aulia Hani. Dalam 5-10 tahun ke depan nih ya Mbak ya, gimana Mbak Aulia nih ngebayangin batik gedok dan juga ekoprint nih Mbak ya, hanya bertahan sebagai budaya nih Mbak, atau benar-benar menjadi identitas fashion anak muda Jawa Timur di tingkat global? Oke. Kalau saya, apalagi karena saya
orang Tuban, walaupun mungkin saya lahir tidak di Tuban. Saya kan numpang lahir di Surabaya. Tapi saya secara pribadi berharap bahwa identitas ini atau kekuatan yang memang kita punya, ini kan bonus yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban. Saya berharap ini bukan cuma sekedar euforia saja, tapi ini juga berkelanjutan dan ini tetap ada, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga menjadi identitas. Gitu. Jadi saya pasti berharapnya ini akan terus ada ya, Mbak. Dengan berkolaborasi bersama siapapun, kita gandeng sebanyak mungkin untuk menjaga eksistensi dari batik ini sendiri. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Makasih, Aulia, Mbak Noni. Mas Wawan. Sukses terus ya Mas. Amin, ya. amin, amin. Dan untuk karirnya juga semoga Amin. ke depan lancar-lancar semuanya ya. Mbak Kita Aulia tunggu Hani juga. gebrakan-gebrakan. Mau bikin Oke. apa lagi nih Mas Wawan habis ini gitu. Nah, sudah di sini udah banyak tahu mau begini. Iya, sudah banyak planningnya Insya ya Allah. Mas ya. Mudah-mudahan Karena kan semuanya pangsa Gen Z ini kan besar banget kan. Masya Allah. Itu yang harus kita manfaatkan saat ini. Oke. Mari berkolaborasi. Iya. Kalau boleh ngomong nih untuk Gen Z sekarang pengen ngomong apa sih supaya batik gedok nih wajib dan bangga dimiliki, dipakai. Ini cuman batik gedok adalah karya unik yang menggabungkan tradisi, keahlian tangan, dan cerita lokal. Insya Allah. Itu aja Luar biasa. Baik. dari batik gedok. Terima kasih banyak Mas Wawan, Sama-sama. Mbak Aulia, Makasih, sehat-sehat Mbak Noni. terus ya. Sampai Mbak berjumpa juga. lagi kita di ngobrol-ngobrol berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. diminum lagi. Matur nuwun, nggih.